ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya, pertama, pertanyaan ini itu menunjukkan sebuah etiket yang baik untuk memperbaiki diri. Dan orang-orang yang di dalam dirinya ingin menjadi lebih baik, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah tanda kebaikan yang Allah berikan untuk seorang hamba. Maka yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas hidayah dan karunia. Kemudian yang kedua, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, penuh kesungguhan, di waktu-waktu yang mustajabah, pada saat sholat, di sujud, di sepertiga malam terakhir antara adzan dan qomat, dan semisalnya di waktu-waktu mustajabah, supaya bermohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan agar supaya kita dijauhkan dari dosa dan maksiat. Dijauhkan dari dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang disebutkan tadi itu dasarnya terkait dengan masalah penjagaan terhadap kemaluan. Dan penjagaan terhadap kemaluan itu yang paling sempurnanya untuk seorang hamba adalah dengan dia menikah. Karena itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj." Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Sebab menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kalau dia belum mampu menikah, kelanjutan hadits, "Faman lam yastati' fa alayhi bis-shaum, fa innahu lahu wija." Siapa yang belum mampu untuk menikah, hendaknya dia berpuasa. Sebab puasa itu adalah pemutus syahwatnya. Iya. Nah, itu obat yang kedua. Kalau dia belum mampu menikah, dia berpuasa. Kalau misalnya syahwatnya itu sangat berat, menguasai dirinya, maka dia berpuasa setiap hari, nggak ada masalah. Itu bentuk dari mengobati. Iya, kalau dia ingin lebih dari itu, boleh dia berpuasa menyambung sampai sahur. Jadi berbuka di waktu maghrib, setelah itu dia tahan lagi sampai sahur. Di waktu sahur baru dia makan sahur, setelah itu dia puasa. Ini dalam rangka mengobati, itu nggak ada masalah. Iya. Kemudian sudut yang lainnya terkait dengan dua jenis perbuatan yang disebutkan, menonton dari film porno atau hal-hal yang tidak layak, yang pertama, yang kedua melakukan masturbasi. Ini dua perkara masuk di dalam kaitannya dosa. Besarnya dosa tergantung sekadar bagaimana dia memandang dua dosa itu. Iya, walaupun masturbasi itu lebih besar dosanya sebab dia masuk di dalam kategori seperti zina dan yang semisal dengannya. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan terkait dengan sifat orang-orang yang beriman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang menjaga dirinya, ya, menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri dan anak-anaknya, terhadap istri dan budak-budaknya. Jadi hanya ada dua, istri dan budak. Ya, sekarang ada budak ya di masa sekarang ini, ada cuma istri. Itu tidak dicela, tapi Allah ingatkan, "Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun." Siapa yang mencari selain daripada itu, mereka inilah orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang yang berzina, hubungan sesama jenis, melakukan masturbasi, semuanya masuk di dalam kategori orang-orang yang melampaui batas. Iya. Kemudian seorang itu
hendaknya selalu dia ingat pada saat dia sendiri, jangan dia anggap dirinya sendiri. Hendaknya dia tahu bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihatnya. Pada saat dia di tengah kegelapan, jangan dia anggap bahwa tidak ada yang melihatnya. Hendaknya dia mengetahui bahwa Allah yang menciptakan kegelapan itu selalu mengawasinya. Dan ini akhlak apabila selalu ditanamkan di dalam diri, maka insyaAllah ta'ala itu akan menjadi obat yang sangat membantu untuk seorang hamba. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang itu menyibukkan dirinya dengan mempelajari ilmu agama, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab asalnya dua kegiatan itu berasal dari orang yang tidak bisa mengontrol pikirannya dan syahwatnya. Dan mengontrol pikiran dan syahwat itu dengan dia ada rutinitas yang dia dahulukan. Dia selalu rindu dengan rutinitas tersebut, gembira dengannya. Itulah dengan menghafal Al-Quran dan menghafal hadits-hadits Rasulullah, mempelajari ilmu agama. Kemudian yang keempat, dia hindari segala sebab yang bisa menyebabkan dia jatuh di dalam dosa. Dia putus layanan internetnya, jangan dia pegang HP. Ya. Dan memang di awal-awal kadang seorang perlu menderita, yang mengganggu hidupnya, tidak senang, tidak nyaman. Dan itu biasa. Orang sakit kadang minum obat pahit, ya, merasakan pahitnya berhari-hari. Ada yang sudah sakit sampai kanker, diamputasi tangannya. Ya, itu untuk menyelamatkan jiwanya. Dalam mengobati memang ada hal-hal yang harus kita tanggung. Kita mengambil resiko, kita bersabar di dalam hal tersebut. Dan yang terakhir, hendaknya mencari kawan-kawan duduk yang baik, orang-orang yang salih, yang bisa menasehatinya, dia berada di sekitarnya, tidak banyak dia sendiri. Ya, insyaAllah kalau dia jaga dirinya sebulan 2 bulan, dia akan kembali normal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan hati-hati kita semua, menjaga kemaluan kita dan menjaga hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, kita suci di dalamnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih.